tergantung kebutuhannya. Nek mepet niku ya dibuka-buka mawon. Oh, seperti tapi itu. nek anu nggih cadangan mboten apa-apa. Nek saya ini kan tujuannya memang untuk cadangan pakan. Oh ya. Tapi kalau teman-teman ada yang punya bahan melimpah, dibuat seperti ini ngarit sekali untuk 1 bulan 2 bulan lebih efisien tenaganya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salam sehat selalu. Jumpa lagi di Joko Kandang. Hari ini kita berada di Nanggulan, Kulon Progo. Kita untuk konten hari ini kita akan informasikan tentang bagaimana cara buat silase dan narasumbernya siapa, prosesnya bagaimana, kita akan temui langsung beliaunya. Nah, ini Pak Yuwono. Selamat siang Pak Yuwono. Selamat siang Mas. Ya Panpunten, hari ini kita minta untuk memberikan informasi bagaimana cara untuk membuat silase. Oh iya. Ini untuk bahan-bahannya udah disiapkan ya Pak ya? Sudah siapkan. Ini bahannya kita menggunakan kebun jagung. Kebun jagung. Iya. Sudah limbah pertanian. Yang sudah dipanen itu Pak ya? Jagungnya sudah dipanen, tinggal pohonnya ini tidak dipakai sama petani. Terus kita gunakan untuk membuat pakan ternak yang diawetkan atau silase. Oh ya. Oke Pak Yuwono. Langkah awal untuk membuat silase itu dari pertama kali apa Pak? Itu pertama kali harus disiapkan bahan-bahannya itu. Jadi untuk pertama kali yang harus dipersiapkan itu, karena silase itu adalah hijauan yang diawetkan, itu kita pertama kali kita potong dulu kebunnya, terus kemudian kita diamkan. Karena ini kebunnya sudah cukup tua, itu kita diamkan 1 hari 2 hari aja sudah cukup untuk mengurangi kadar airnya. Setelah itu kita cacah atau kita chopper, monggo. Kalau yang masih manual cacah boleh. Choppernya ini Pak ya? Iya, choppernya ini. Chopper. Ini buatan teman sendiri. Itu setelah kita chopper, kemudian kalau saya untuk kebun itu kelembutannya sekian Mas. Jadi batangnya itu saya buat lembut seperti ini. Karena apa? Karena kambing itu kalau batangnya nyopernya agak besar-besar, itu nanti ada gabusnya, itu tidak dimakan. Tidak dimakan. Jadi hasil choppernya, nanti chopperannya batangnya saya halus. Terus kemudian agak daun ke atas agak kasar, enggak apa-apa. Jadi langkah awal kita siapkan bahan dari tebon jagung yang sudah tidak berfungsi. Betul. Itu kita manfaatkan untuk buat silase dengan cara dicopper terlebih dahulu. Ya, betul. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya, apakah perlu bahan kimia atau enggak kalau yang silase ini? Oh iya. Kalau silase itu kita tidak perlu bahan kimia atau probiotik atau apalah seperti itu, karena ini merupakan fermentasi alami. Jadi nanti setelah dicopper, nanti kita cukup menambahkan bisa bekatul, bisa, kalau saya tidak pakai bekatul tapi saya pakai polar. Tujuannya nanti menyerap kadar air yang masih ada sisanya di chopperan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti dengan polar itu kalau nanti setelah selesai silase, itu nanti kambing itu akan lebih selera untuk makan, akan lebih lahap, karena polar kan gurih lah istilahnya seperti itu. Terus yang ketiga, menambah protein sendiri dari pakan yang kita gunakan. Seperti itu. Oh, seperti itu ya. Kemudian tadi bahannya. Kemudian untuk bahan plastiknya Pak, plastiknya itu pakai tong atau plastik kalau Pak Yuwono? Oh, alangkah baiknya itu loh. Untuk bahan. Ini saya pakai tempatnya plastik seperti ini karena untuk tong itu agak mahal. Ya. Tong yang 120 liter itu sekarang udah 200 ribuan lah. Ya. Seperti itu. Saya punya cuma satu. Pakai plastik ya. Nah, kemudian alternatif lain yang murah itu kita pakai plastik seperti ini. Ini catatannya plastiknya ini ketebalannya 10 mikron. Ya. Ketebalan 10 mikron itu sudah cukup. Ya. Lebih tebal dari 10 mikron itu kalau saya relatif malah lebih kaku. Jadi sulit untuk memasukkannya. Iya, kalau yang 10 mikron ini lebih kuat tapi lebih lentur daripada yang di atasnya.
ini sudah cukup menurut saya. Cukup ya. Ya, nanti dengan menerima tekanan dengan kaki seperti ini. Seperti itu caranya ya. Ini, karena silase itu nanti kata kuncinya adalah memasukkan ke dalam wadahnya itu harus padat, terus kemudian tidak boleh ada anginnya atau udaranya. Jadi nanti ini anaerob, intinya seperti itu. Itu untuk yang 10 mikron itu sudah cukup. Ya. Ini kemarin saya titip temen, ini online, ini harganya cuma 5.000 perak. 5.000 per satunya itu? Per lembarnya itu 5.000. Itu sudah cukup. Oke, sambil dimasukkan Pak ini, sambil kita tanya-tanya dulu. Boleh. Jadi untuk pembuatan silase ini, kalau 1 tong itu bisa untuk berapa hari 1 tong yang warna biru itu? 1 tong kemarin saya sudah mencoba. Ya, sambil itu panen pertama kemarin itu untuk kambing di tempat saya 11 ekor itu saya bisa 5 hari. 1 tong bisa 5 hari. Iya. 5 hari full untuk silase itu. Silase. Iya. Jadi pagi tak kasih makan, sore juga tak kasih makan, itu bisa cukup untuk 5 hari. 5 hari. Kambing banyak 11 ekor. Dan untuk silase ini dari pengepakan seperti ini sampai menjadi silase siap untuk dikasihkan ke kambing itu berapa hari jangkanya Pak? Jadi kalau idealnya ini nanti 5 hari. 5 hari itu sudah siap untuk dikasih makan. Ini nanti tandanya nanti akan menjadi harum, aromanya itu harum. Harum seperti Ya, tape seperti itu ya? Tape itu ya. Tapi kalau nanti tidak ada harumnya, berarti silasenya nggak jadi. Iya. Tapi insya Allah kalau nanti tahap-tahapannya itu dilalui, tadi ada dialumke dulu sebelum dicoper, terus kemudian dicampur dengan polar sedikit untuk mengurangi kadar air, terus kemudian dalam memasukkan ke wadah itu harus padat dan tanpa udara, itu insya Allah jadi Mas. Oh iya. Oke, dan kemudian untuk silase ini bisa bertahan berapa bulan atau malah berapa tahun itu Pak kalau silase ini? Silase ini nek saya baru 2 kali ini Mas nyoba. Ya 2 kali. Itu bisa berbulan-bulan. Itu jadi Berbulan-bulan. Ini tujuan saya kalau besok pas lagi pakan sulit atau pas lagi memengarit, dan sewu peternak itu kan ada kalanya memengarit, Ya. itu kita kasih makan seperti ini. Tapi kalau misalkan punya bahan untuk silase banyak, itu nek saya manajemen pakan itu lebih efisien awake dengan seperti ini Mas. Dengan silase Sekali ini. ngarit buat itu bisa untuk 1 bulan seperti itu. Apalagi bagi peternak yang punya pekerjaan yang jam kerjanya itu udah patok ini ya. Seperti Betul. Bapak kan seorang guru juga di SMA Negeri Girimulyo. Oke. Juga berternak kambing. Sudah terbukti dengan sistem silase ini bisa beternak kambing dengan model tidak ribet. Buat silase untuk 1 tongnya bisa digunakan untuk 1 minggu dengan kapasitas kambing 11 ekor. Betul. Kambingnya jenis kambing PE ras Kaligesing. Nggih. Jadi teman-teman semuanya, apakah mau kambing PE ras Kaligesing dikasih silase? Jawabannya adalah sangat mau dan bisa. Tuh, jadi silase bisa dikasihkan untuk kambing PE ras Kaligesing ya. Jadi nanti intinya adalah kita manajemen pakan lah Mas, seperti itu. Manajemen pakan. Nah, kalau misalkan kalau musim-musim seperti ini mau cari pakan itu udah pada kesulitan. Iya. Sambat. Tapi kita memanfaatkan ada limbah pertanian yang kita gunakan untuk menjadi sumber pakan. Sumber pakan dikala ada acara-acara tertentu udah ada stok pakan ya. Betul. Daripada tidak digunakan, ya. Kita manfaatkan. Nah, ini kata kuncinya di sini Mas nanti. Ini udah hampir penuh ya Pak ya, udah penuh. Terus untuk untuk pengencangan ini talinya biar bagus. Silasanya gimana Pak? Teknik ngikatnya saya pakai seperti ini Mas. Ini juga sharing-sharing dari teman-teman yang sudah pernah nyoba pakai plastik yang seperti ini. Ya. Ini nanti ngikatnya 2 kali. Langkah pertama
Ini kalau mau bagus tuh kalau pakai vakum, ini divakum dulu. Divakum? Iya, biar udaranya itu hilang Hilang. di plastik ini. Tapi kalau tidak divakum, ini saya tekan seperti ini. Nah, saya tekan seperti ini. Nah, udaranya kan keluar ya Pak ya? Ya, sampai udaranya itu keluar habis. Seperti ini. Kalau sudah udaranya keluar habis, kita ikat pertama. Ikatnya harus kuat, rapet. Iya. Ya. Soalnya kata kunci di silase itu adalah pemadatan. Pemadatan. Dan tanpa udara. Nah, ini ikatan pertama seperti ini. Ya. Kemudian saya biar tidak terjadi kebocoran, ini saya lipat, Mas. Oh, ditekuk itu ya? Ya, tekuk terus ditekuk. Nah, ditekuk ya, seperti ini. Ini ditekuk seperti ini. Ikatan pertama, terus ini ikatan kedua, terus saya ikat lagi seperti ini. Lagi yang kuat lagi. Ya. Jadi Biar, double ya. Iya, biar tidak terjadi kebocoran karena silase itu kata kuncinya di padat dan rapat. Rapat. Karena anaerob lah, tidak Iya. udara seperti itu. Udah seperti ini selesai. Sudah selesai ya. Iya, tinggal Ini simpan 5 hari berikutnya sudah bisa dikasih makan. Ada temen yang baru 3 hari wis kepepet, jadi dikasih makan ya jadi. udah mau ya? Udah bisa. Dan kalau dibanding komboran, prakteknya kemarin saya seperti ini malah lebih lahap yang seperti ini. Jadi kapasitas untuk ternaknya Pak Yuwono ini ada 11 ekor ya? Ada 11 ekor, 11 tetapi ekor. indukannya sudah kawin semua ini. Kawin semua. Untuk pejantannya terakhir apa ya nanti Rian kok? Nah, pejantannya ini anak oto. Anak oto ya, Iya. anak oto. Terbukti dengan silase ini juga mau, meskipun kambing itu kambing BR Rascal Gesing. Apalagi untuk kambing-kambing domba saking maunya ya Pak ya. Saking maunya kalau domba itu cara dene kebo Mas. Iya. Napa-napa belum. Untuk bahannya jenengan beli atau gimana Pak? Ini Atau karena saya bukan petani, ya. ini saya beli Mas. Beli Dari petani itu, ini sudah limbah lah itu Limbah. seperti itu. 1000 meter itu saya beli 300.000. 300.000. Berapa pickup itu? Kalau kemarin kurang lebih 2 pickup lah. 2 pickup dibuat untuk silase jadi berapa itu untuk plastik-plastik kayak gini? Berapa ya Mas ya? Ini kemarin yang 1 pickup itu kurang lebih jadi 16 sama 1 ton, sekitar 20 plastik seperti 20 plastik ya? satu pickupnya. 20 plastik berarti jenengan Kalau 2 pickup 40 plastik. 1 tong itu untuk 1 minggu, berarti kalau 6 hari lah. 6 hari ya, sampai berarti 1 bulan jenengan pun mboten ngarit. Betul. Betul. Kang ngarit iso aktivitas lainnya ya. Betul. Pakannya untuk pagi dan sore. Pagi dan sore. Dan Kalau sore tak tambah komboran pakai pacong. Pacong. Ya. Untuk segar-segarnya. Tapi setelah itu sedikit. Setelah itu tak kasih silase. Itu yang udah jadi ya Pak ya itu ya. Iya. Udah jadi intinya sekilas untuk pembuatan silase dari bahan kering di apa tadi Pak dilayukan dulu. Layukan terus dicoper. Betul. Sudah dicoper dicampur dengan bekatul atau polar. Setelah itu dimasukkan ke dalam plastik ini dengan proses yang padat, diikat kuat tanpa ada udara. Jadi nggak ada tambahan bahan kimia lainnya. Tidak ada tambahan bahan kimia atau molase atau apa, saya nggak pakai. Dan kisaran sekitar 3 hari atau berapa? 5 hari itu 5 hari udah bisa dikasihkan. Sudah bisa. Untuk nanti sudah harum. Jangka waktunya bisa 1 tahun. 1 tahun atau 1 bulan bisa. Tergantung kebutuhannya. Kebutuhannya. Mepet ya dibuka-buka mawon. Oh, seperti tapi nek kayak nggih cadangan betul apa-apa. Nek saya ini kan tujuannya memang untuk cadangan pakan. Oh ya. Tapi kalau teman-teman ada yang punya bahan melimpah, dibuat seperti ini ngarit sekali untuk 1 bulan 2 bulan lebih efisien tenaganya. Efisien ya. Tidak tiap hari ngarit. Oke Pak Yuwono, terima kasih atas penjelasannya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman para peternak dimanapun Anda berada. Sama-sama. Nomor HP jenengan Pak, mbok menawi wonten sing ngajeng duran kandang napa? Boleh. 087 838 243 231. Kalau di Google Map kandang Ersa Farm. Kandang Ersa Farm. Alamatnya di Bengok, Tanjung Harjo, Nanggulan, Kulon Progo. Oke, terima kasih Pak Yuwono. Semoga sehat selalu, kagem panjenengan sekeluarga. Ternaknya tambah beranak pinak, sukses.
sekian dulu liputan hari ini teman-teman semuanya. Banyak kekurangan dan saya menyampaikan, saya mohon maaf. Jangan lupa dukungannya untuk di-subscribe, di-like, dan di-share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.